Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama kami di channel Pura Beb, channelnya para peternak dan pekebun. Oke teman-teman, jadwal hari Minggu ini adalah membaca komentar dari teman-teman dan saya akan merespon ataupun membalas ataupun menjawab pertanyaan teman-teman yang sudah masuk pada hari Minggu ini. Dan saya ingatkan kembali bahwa Minggu sore hari ini, Minggu sore setiap hari Minggu sore saya akan membacakan pertanyaan ataupun komenan yang sudah masuk ke redaksi kami. Oke, sebelumnya terima kasih untuk teman-teman semuanya yang sudah subscribe channel ini dan mendukung channel ini. Semoga channel ini selalu bermanfaat bagi kita semuanya. Oke teman-teman, langsung saja. Yang pertama dari Mas Adriones Gustriansah ya. Oke Mas, jadi ini untuk pakai cara ini jangkrik biar tidak mati ya. Dan Mas Adriusnya bertanya kardusnya aman nggak Bang? Jadi kemungkinan ini kalau pakai kardus itu aman apa enggak Bang itu ya. Kalau pakai kardus biasanya yang atasnya itu dilakban Mas ya, dilakban agar jangkriknya tidak keluar seperti itu. Tapi untuk lebih amannya kita pakai wadah jangkrik seperti kawat ram ataupun kawat ram yang kecil-kecil ya, ataupun kita pakai triplek, itu lebih aman karena kalau kardus biasanya lebih mudah untuk lembek dan sobek. Mending pakai triplek, itu lebih aman. Oke, lanjut dari cara settingan kacer dari Mas Kali Jogo. Kita berikan jangkriknya hidup itu Om, hanya kaki besarnya aja dipotong, kepala dan kaki-kaki yang lain nggak usah. Apa nggak ngaruh pada kicauan nantinya? Oke, untuk Mas Jogo Kali ya, ini untuk jangkriknya. Kalau biasanya itu tidak berpengaruh kalau yang kecil-kecil, tapi kalau Mas potong semuanya itu nggak masalah, malah lebih bagus ya. Jadi kaki-kakinya semua dipotong dan sampai kepalanya dipotong itu nggak masalah, lebih bagus. Tapi kalau tidak, itu yang bayi itu yang kaki besarnya ya, itu ada duri-durinya yang agak lancip. Tapi tergantung kebiasaannya dari kacer itu sendiri. Biasanya kalau memang tidak mau, biasanya kacer tersebut akan membuang sendiri kakinya seperti itu. Jadi untuk cari settingan kita potong semuanya dari kepala dan kaki, semuanya kaki, untuk mencari settingannya ya. Oke, dari Mas Syaurul Anam. Saya punya bahan riwikan, kalau misalnya nggak dikerodong tapi ditaruh di tempat teduh gimana Mas? Efektif nggak Mas? Dan nggak pakai masteran MP3 karena sudah ada burung tetangga gacor sampai ke rumah. Gimana Mas? Efektif nggak? Untuk kalau ditanya efektif, kurang efektif Mas ya. Jadi paut yang riwikan itu lebih baik dikerodong, karena lebih kerodong akan membuat burung tersebut tenang. Dan kalau nggak dikerodong biasanya nggak tahu ada kucing atau ada burung lain yang lewat ataupun ada orang lewat, biasanya malah terganggu konsentrasinya. Jadi lebih efektif dikerodong Mas ya. Oke, semoga pertanyaannya memuaskan. Dari Mas De Subagio, ilmu sangat bermanfaat, terima kasih infonya. Oke Bang, sama-sama, salam petani Indonesia ya, semoga tetap maju. Dari Mas Teti Romayanti, Bang mau nanya, kalau masih paut itu disatuin terus bisa jodoh sama nelur enggak ya Om? Oke, kalau nelur dan produk itu kemungkinan tipis Bang, karena untuk kenari biasanya siapan dari kenari tersebut itu berbeda. Dari untuk betina itu lebih cepat, dan untuk jantan biasanya lebih lama, karena jantan gacor belum tentu mau kawin seperti yang sudah saya paparkan, sudah ada video-video sebelumnya. Jadi lebih baik kita cari pejantan yang lebih tua, karena kalau seumuran itu biasanya yang jantan itu belum berani untuk mengawin yang betina, padahal yang betina sudah siap untuk produksi seperti itu. Dan cara merawat burung kenari sesak napas dari Mas Magri Wicaksono. Oke Mas Waki, pertanyaannya, apa kalau paut umur 4 bulan lebih mabung wajar Om? Ngos-ngosan kalau ditaruh bawah. Oke, kalau paut umur 4 bulan itu memang ada yang sudah mabung ya, tapi itu sangat jarang sekali. Biasanya umur 6 sampai 7 bulan biasanya, ataupun 5 itu mulai mabung. Jadi kalau umur 4 bulan sudah mabung,
kemungkinan terlalu dosis makanannya terlalu tinggi untuk umur 4 bulan sudah mabung seperti ini ya. Oke, dari Mas Original Gopek, 5 tahap menjodohkan burung kenari. Om numpang tanya ini Om. Oke Om, kenari saya yang jantan udah birahi dan udah jodoh, tapi si betina nggak mau dikawin malah lari. Tapi saya tetap jadikan satu sangkar. Apa nanti si betina mau kawin dengan sendirinya Om? Atau ada cara lain? Oke, mungkin yang betina itu belum birahinya belum naik ataupun belum belum jodoh dengan si jantan. Lebih baik dipisah dulu Bang, dipisah dulu tapi ditempel. Jadi dipisah tapi sangkarnya si jantan itu tetap ditempel. Dan untuk menaikkan birahi si betina ini, rajin-rajin untuk menjemur dan kasih makanan seperti telur boyo, rebus seperti itu. Nanti tetap disandingkan agar birahinya tetap cepat naik seperti itu. Jadi nanti saya akan coba untuk membuat videonya, insya Allah untuk hari-hari ke depan untuk menaikkan betina yang agar birahi seperti itu ya. Tapi lebih baik ini masnya dipisah dulu dan tetap ditempel si jantannya di dekat sarangnya yang betina. Oke. Dari Om Kaji Ceblong, Om, cara naikin birahi betina gimana? Soalnya kalau betina sama jantan disatuin malah kejar-kejaran, kalau dipisah saling panggil. Suwun Om. Oke, untuk Mas Kaji Ceblongnya, untuk naikkan cara betina, untuk menaikkan cara betina itu adalah rawatannya setiap pagi coba diumbunkan dan dimandiin dan terus dijemurnya jangan terlalu lama, sekitar 15 menit cukup ya, tapi pada waktu itu terus disanding dengan jantan seperti itu. Jadi nanti setelah itu betinanya dikerodong, jantannya tetap ditempel, jantannya tidak usah dikerodong tapi yang betinanya dikerodong. Dan kemudian sore hari nanti kita buka, nggak usah dimandikan tapi diangin-anginkan di luar saja, tetapi jantan tetap di samping dari betina. Kalau kita rajin rutin, insya Allah akan cepat naik itu kenari betinanya, birahinya akan cepat naik. Dan untuk makanannya silakan kasih buah apel dan sayuran gambas untuk si jantan dan buah apel untuk betina. Dan kalau untuk sawinya terus dikasih ya. Dan selingannya adalah telur puyuh, itu wajib ada untuk naikin birahinya seperti itu. Oke, lanjut dari Mas Bambang Sutejo. Kalau katolnya dipolar bisakah Bos? Oke, ini cara membuat fermentasi kering ya. Bisa Bos, kalau dengan cara dikatulnya itu diganti polar itu bisa. Caranya sama saja dan ukurannya sama saja. Oke, dari Mas Doni Pratama. Mas, kalau cara indukan mau ngeloloh anakannya gimana? Mas, kalau cara indukan mau ngeloloh anakannya gimana? Sering produk tapi nggak mau ngeloloh terus Mas. Oke, yang pertama adalah kita lihat dulu karakter dari betina tersebut. Ada memang yang burung yang tidak mau ngeloloh anakannya, ada juga yang memang dari situasi kandang yang kurang nyaman biasanya, dan ada juga dari makanan. Untuk kenari bila mau netas itu telur puyuh dan sawi jangan sampai telat. Jadi dua-duanya itu dimasukkan, itu jangan sampai telat, karena untuk biji-bijian untuk anakan kenari biasanya belum bisa mencerna, dan indukannya biasanya akan kesusahan untuk menghancurkan biji-bijian tersebut. Jadi kemungkinan besar adalah makanan, kalau memang makanan tari yang empuk-empuk ataupun yang seperti telur puyuh, seperti buah-buahan ataupun pisang, itu kan jadi indukannya ngelolohnya cepat. Jadi seperti itu. Kalau memang nggak mau, sudah ada itu tapi nggak mau, memang ada karakter burung yang tidak mau ngelolah anakannya ataupun tidak bisa mengelola anakannya. Jadi saya sudah upload cara untuk mensiasati bila ada kenari yang trouble seperti itu. Silahkan cek di video sebelumnya ya. Oke Mas Doni Pratama. Oke, lanjut ke Mas Agus Sembarang. Izin tanya dong Bang, monggo Mas. Saya punya kacer lulut
banget harian juga lumayan gacor, tapi sayangnya kurang vektor. Gimana cara nambah mental dan vektornya? Oke, untuk cara nambah mental itu jemur aja Mas, jemur pagi diimbunin, kemudian dijemur, mandiin seperti biasa, rawatan biasa ya. Tapi untuk sering di track, jadi seminggu 2 kali 3 kali sering di track, dan cari yang dominan lebih bawah, jangan lebih atas. Jadi kita cari yang lebih gacoran punya kita ataupun lebih vektor kita punya kita. Jadi kita latih mental dia, jangan langsung yang sudah vektor beneran, nanti malah drop untuk apa ya, untuk mentalnya malah drop kalau kita cari yang lebih vektor dari burung yang kita mau jadikan gaco seperti itu. Jadi kita cari yang burung-burung yang agak kurang mapan, jadi seperti itu kita track. Itu seminggu 2 atau 3 kali sudah cukup, nanti rawatannya seperti biasa saja, tapi yang jelas itu. Oke, yang kemudian jangan terlalu sering dibuka, jadi sering aja dikerotong seperti itu. Oke, dari Mas Arja SFG hadir. Oke Mas, terima kasih sudah mau komen. Oke teman-teman, itu komentar-komentar yang sudah masuk ataupun pertanyaan ataupun respon dari teman-teman. Untuk hari Minggu jangan lupa, jika mau pertanyaannya dibaca pada video, silahkan tulis di pertanyaan ataupun respon dari hari Minggu. Oke teman-teman, seperti dulu video dari kami, semoga bermanfaat, dan jika ada pertanyaan lagi silahkan tulis di kolom komentar, insya Allah akan membalasnya. Dan majulah terus teman-teman semuanya, ternakannya ataupun usahanya, semoga lancar dan sehat selalu. Oke, salam purwamania, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.